Di sebuah desa kecil, ada timbangan rongsok yang bisa bergerak sendiri. Setiap kali jarumnya naik, satu nama warga menghilang. Dan anehnya, juragan rongsok itu semakin kaya. Sampai akhirnya ia sadar, yang ditimbang bukan besi, melainkan nyawa manusia. Di ujung desa Sukamerta, berdiri sebuah lahan luas yang dikelilingi pagar seng berkarat. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti kuburan benda mati. Potongan baja, rangka kendaraan, pipa bengkok, dan mesin tua bertumpuk tanpa aturan. Namun warga setempat tahu satu hal. Gudang rongsok milik Haji Darma bukan sekadar tempat besi tua dikumpulkan, melainkan ruang yang seolah memiliki nafas sendiri. Setiap pagi, sebelum ayam jantan menyelesaikan kokok pertamanya, pintu gudang sudah terbuka. Tak ada suara gembok dilepas, tak terdengar derit engsel. Seolah tempat itu memang tidak pernah benar-benar tertutup sejak malam sebelumnya. Seperti mata yang pura-pura terpejam, padahal tetap mengawasi. Haji Darma dikenal sebagai juragan rongsok paling kaya di wilayah itu. Usahanya melesat cepat, seperti api disiram bensin. Dalam hitungan tahun, ia membangun rumah bertingkat, membeli truk, serta menguasai jalur distribusi besi hingga keluar kota. Anehnya, tak seorang pun pernah melihat ia membeli barang dalam jumlah besar, namun gudangnya selalu penuh. Warga desa sering berbisik, menyamakan keberuntungan Haji Darma dengan air sumur yang tak pernah kering meski musim kemarau membakar tanah. Rizkinya mengalir, tetapi sumbernya tidak terlihat. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah saat seorang kuli tua bernama Rukman mendorong gerobak ke halaman gudang. Rukman sudah puluhan tahun mengangkat rongsok, namun setiap kali melangkah ke tempat itu, dadanya terasa berat. Bukan lelah, melainkan tekanan aneh, seperti berdiri terlalu dekat dengan rel kereta yang akan dilalui lokomotif. "Pak, timbangannya sudah siap?" tanyanya ragu. Haji Darma berdiri di dekat timbangan besar berbahan hisi hitam. Permukaannya kusam, penuh goresan, tetapi jarumnya selalu bergerak halus. Juragan itu mengangguk tanpa senyum. Wajahnya tenang, terlalu tenang, bagaikan permukaan danau yang menyimpan pusaran di bawahnya. Saat rongsok dinaikkan, timbangan bergetar pelan. Jarum bergerak naik perlahan, berhenti, lalu bergerak lagi. Rukman mengerutkan kening. Berat yang tertera lebih besar dari perkiraannya. "Lebih banyak dari kemarin," gumam Haji Darma. Rukman ingin membantah, namun lidahnya keluh. Ada suara samar, nyaris seperti desahan, muncul dari tumpukan besi. Bunyi itu halus, menyerupai angin yang terperangkap di celah pintu. Jika tidak diperhatikan, orang akan mengira hanya imajinasi. Setelah transaksi selesai, Rukman pergi dengan langkah gontai. Setiap koin yang diterimanya terasa dingin, seakan baru diambil dari dasar sungai. Ia tidak tahu bahwa sejak hari itu, tidurnya tak lagi nyenyak. Menjelang malam, gudang kembali sunyi. Lampu temaram menyinari tumpukan rongsok yang menjulang seperti gunung kecil. Haji Darma berdiri sendirian, menatap timbangan. Tangannya menyentuh besi dengan sikap hormat, hampir seperti menyentuh makhluk hidup. "Tenang," bisiknya pelan. Jarum timbangan bergerak sedikit, padahal tidak ada beban. Dari sela rongsok terdengar suara lilih. Bukan gema, bukan pula binatang. Nada itu menyerupai tangisan yang tertahan, seperti seseorang yang berusaha berteriak dari dalam peti terkunci. Haji Darma menutup mata. Nafasnya teratur. Baginya, suara itu bukan gangguan, melainkan penanda, seperti detak jam bagi penjaga malam. Di luar pagar, angin membawa aroma karat bercampur tanah basah. Desa Sukamerta tertidur tanpa sadar bahwa di ujung wilayahnya sesuatu sedang menghitung berat yang bukan berasal dari besi semata. Dan malam itu, timbangan kembali bergerak. Pagi datang tanpa membawa segar. Matahari muncul pucat, seolah ragu menyinari desa Sukamerta. Kabut belum sepenuhnya pergi, ketika kabar tentang Rukman
mulai beredar. Lelaki tua itu ditemukan terbaring di rumahnya. Tubuh kaku, mata terbuka lebar, menatap langit-langit seperti menyaksikan sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Dokter desa menyebut penyebabnya serangan jantung. Namun para tetangga tahu, kematian Rukman tidak sesederhana kalimat medis. Sehari sebelumnya, ia pulang dari gudang rongsok dengan wajah pucat dan telapak tangan gemetar. Sejak malam itu, ia mengigau, menyebut kata-kata asing, seperti orang tersesat di lorong panjang tanpa pintu keluar. Kabar itu sampai ke telinga Haji Darma menjelang siang. Ia hanya mengangguk singkat, lalu kembali mengurus catatan pembelian. Tak ada duka, tak tampak terkejut. Reaksinya datar, seperti membaca angka pada kertas usang. Bagi juragan itu, kematian hanyalah kejadian, bukan peristiwa. Namun, siang hari itu, sesuatu berubah. Seorang pemuda bernama Jaya datang ke gudang membawa setumpuk rangka sepeda motor. Ia baru pertama kali menjual rongsok ke sana. Langkahnya mantap di awal, namun melambat saat melewati pagar seng. Udara di dalam terasa lebih dingin, menyerupai ruangan bawah tanah meski matahari tepat di atas kepala. Jaya menurunkan muatan. Besi-besi itu jatuh dengan suara nyaring, tetapi gema yang muncul terdengar aneh, terlalu panjang, seperti suara dipantulkan oleh dinding yang tidak terlihat. Saat timbangan digunakan, jarum kembali bergerak sendiri. Kali ini lebih cepat. Jaya memperhatikannya dengan cemas. Angka yang muncul jauh melebihi berat seharusnya. "Pak, sepertinya alatnya salah," ucapnya ragu. Haji Darma menggeleng perlahan. Tatapannya tertuju pada jarum yang bergetar kecil, mirip tangan manusia yang menahan dingin. "Tidak pernah keliru," jawabnya singkat. Saat transaksi selesai, Jaya menerima uang. Seketika dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata menekan dari dalam. Sensasi itu singkat, tetapi cukup meninggalkan jejak, seperti bekas mimpi buruk yang menempel setelah terbangun. Malamnya, Jaya demam tinggi. Di gudang, Haji Darma berdiri sendirian. Lampu neon berkedip pelan. Bayangan tumpukan rongsok memanjang di lantai, menyerupai sosok-sosok yang berlutut. Juragan itu mendekati timbangan. Kali ini, permukaan besi menunjukkan bercak baru. Warna coklat gelap menyerupai darah kering. Ia mengambil kain hitam, mengusap pelan. Saat kain diangkat, terukir goresan samar di permukaan logam. Bukan angka, bukan simbol dagang. Sebuah nama. Rukman. Haji Darma menghela napas panjang. Ia tahu setiap nama yang muncul adalah tanda, seperti daun gugur di kalender alam, tak bisa dicegah, hanya menunggu giliran. Masih kurang, gumamnya. Dari sudut gudang terdengar bunyi gesekan. Tumpukan besi bergerak sedikit, seperti tubuh yang mengganti posisi tidur. Suara lirih kembali muncul, kini lebih jelas, lebih banyak, menyerupai bisikan di ruang tertutup. Nada-nada itu tidak memanggil, melainkan menghitung. Haji Darma melangkah mundur. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menyimpan kewaspadaan. Kesepakatan lama selalu menuntut keseimbangan. Jika timbangan terlalu berat, maka sesuatu harus diambil. Di luar gudang, angin malam berhembus membawa aroma karat yang lebih tajam. Di rumahnya, Jaya mengigau, menyebut nama orang-orang yang masih hidup. Setiap sebutan diakhiri dengan tarikan napas panjang, seperti seseorang yang tenggelam perlahan. Dan jauh di ujung desa, timbangan besi kembali bergetar. Nama berikutnya sedang dipilih. Hujan turun menjelang senja. Rintiknya halus namun konsisten, seperti bisikan panjang yang tak pernah selesai. Desa Sukawerta tampak lebih sepi dari biasanya. Orang-orang memilih bertahan di rumah, bukan karena cuaca, melainkan firasat yang menggantung sejak kabar kematian beruntun mulai terdengar. Udara terasa berat, menyerupai kain basah yang menempel di kulit. Di tengah keadaan itu,
Seorang lelaki bernama Pak Wiryo berjalan tertatih menuju gudang rongsok. Usianya hampir 70, namun langkahnya masih mantap. Ia bukan pedagang, bukan pula kuli angkut. Dahulu, ia dikenal sebagai orang yang memahami perkara tak kasat mata. Seseorang yang mengerti bahasa tanda dan pertanda. Pagar seng berdecit saat didorong. Bunyi itu memantul pendek, seolah langsung ditelan ruang di dalam. Pak Wiryo berhenti sejenak. Pandangannya menyapu tumpukan logam yang menjulang, tersusun acak seperti reruntuhan peradaban lama. Di tempat itu, benda mati tampak memiliki niat. "Haji Dharma," panggilnya pelan. Sosok juragan muncul dari balik bayangan. Wajahnya tetap sama, tenang, rapi, tanpa goyah. Pertemuan dua lelaki itu menyerupai pertemuan mata pisau. Tidak bersentuhan, tetapi sama-sama tajam. "Sudah ada yang mulai ditagih," ujar Pak Wiryo tanpa basa-basi. Suaranya rendah, namun jelas. "Timbanganmu terlalu berat." Haji Dharma tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa hangat. "Aku hanya menjaga keseimbangan." Pak Wiryo melangkah lebih dekat. Bau karat bercampur sesuatu yang amis menusuk hidungnya. Kesepakatan macam itu tidak pernah adil, seperti meminjam bayangan saat siang, lalu lupa mengembalikannya ketika malam. Hening mengisi gudang. Lampu di langit-langit berkedip, memanjangkan bayangan menjadi bentuk-bentuk aneh. Dari balik tumpukan besi, terdengar gesekan lirih, menyerupai kuku yang menyeret lantai. "Itu sudah bangun," gumam Pak Wiryo. Haji Dharma memejamkan mata sejenak, tangannya menggenggam. Untuk pertama kalinya, ada getar kecil di nafasnya. "Aku tidak punya pilihan." Pak Wiryo menggeleng. Pilihan selalu ada, hanya harganya yang berbeda. Tiba-tiba, timbangan bergerak. Jarumnya naik perlahan meski tak ada muatan. Permukaan besi memunculkan guratan baru, membentuk rangkaian huruf samar. Nama itu belum utuh, tetapi cukup untuk dikenali. "Jaya." Pak Wiryo mundur selangkah. "Kau membiarkan benda itu menulis takdir manusia," ucapnya lirih. "Itu bukan alat dagang, itu mulut." Haji Dharma membuka mata. Tatapannya keras. "Selama ini desa ini hidup dari besi. Jalan diperbaiki, rumah dibangun, perut terisi. Semua karena gudang ini." "Lalu nyawa dianggap sisa potongan?" balas Pak Wiryo. "Seperti serpihan yang bisa ditukar uang?" Suara dari tumpukan rongsok kini terdengar lebih jelas. Bukan satu, melainkan banyak, menyatu seperti paduan suara tanpa irama. Nada itu menekan, menyerupai gelombang laut yang menghantam tebing berulang kali. Pak Wiryo merasakan dadanya sesak, seolah ruang di dalam tubuhnya menyempit. "Itu sudah berhenti," katanya terengah. "Ia akan terus menambah beban sampai tak ada lagi yang bisa ditukar." Haji Dharma menoleh ke timbangan. Jarum bergetar liar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam benaknya terlintas malam pertama ia berdiri di tempat itu, mengucapkan janji tanpa saksi, tanpa tulisan. Saat itu kekayaan terasa seperti jalan keluar dari kemiskinan yang mengurungnya bertahun-tahun. Kini, jalan itu berubah menjadi lorong sempit tanpa cahaya. Di kejauhan terdengar suara azan maghrib. Getarannya masuk ke gudang, memantul di besi, teredam lalu hilang, seperti peringatan yang terlambat. Pak Wiryo berbalik. "Jika kau tidak menghentikannya, yang tersisa hanya satu nama." Haji Dharma terdiam. Pandangannya tertuju pada bayangan dirinya sendiri yang memanjang di lantai, menyatu dengan bayangan tumpukan rongsok. Sulit dibedakan mana manusia, mana benda. Malam turun perlahan. Hujan berhenti. Namun di dalam gudang, sesuatu telah memastikan perhitungan belum selesai. Dan timbangan sekali lagi tidak pernah benar-benar diam. Langit menutup desa Sukamerta seperti kelopak mata lelah. Bintang tidak tampak, bulan pun seolah enggan muncul. Malam terasa padat, menyerupai asap yang mengendap di paru-paru. Dari kejauhan, gudang rongsok berdiri kaku, bagai bangkai kapal terdampar di daratan. Besar, sunyi, menyimpan sesuatu di lambungnya.
Haji Dharma masuk sendirian. Pintu seng ditutup pelan. Suara gesekannya terdengar panjang, seperti garis yang ditarik di atas papan hitam. Di dalam, lampu redup menyala tak stabil. Bayangan tumpukan logam memanjang, saling bertaut, membentuk lorong sempit yang memaksa langkahnya pelan. Ia berhenti di depan timbangan. Permukaan besi itu kini dipenuhi guratan nama. Beberapa jelas, sebagian lain pudar, seolah dicoret ulang oleh tangan tak terlihat. Setiap ukiran tampak hidup, seperti luka lama yang kembali basah saat disentuh air. Haji Dharma mengeluarkan kain hitam dari saku. Kain itu bukan sekedar penutup, ia adalah pengingat. Dulu, benda tersebut diberikan bersamaan dengan janji. Saat kekayaan masih terasa seperti tangga naik, bukan jurang turun. Ia menghamparkan kain di atas timbangan, lalu menaruh sesuatu di tengahnya. Sebuah kotak kayu kecil. Tutupnya berderit saat dibuka. Di dalam, terdapat serpihan besi tipis berbentuk lingkaran, menyerupai uang logam kuno. Permukaannya dingin, namun denyut halus terasa saat disentuh, seperti nadi yang bersembunyi. "Cukup," ucapnya lirih. Udara berubah. Bau karat menguat, bercampur aroma tanah basah dan sesuatu yang menyerupai napas lama. Dari sudut gudang, suara gesekan meningkat. Tumpukan rongsok bergerak sedikit, seperti dada yang mengembang sebelum berbicara. Suara itu muncul, bukan teriakan, bukan bisikan. Nada datar, berat, menyerupai batu digulingkan perlahan. Belum. Haji Dharma menelan ludah, dadanya bergetar. Aku sudah memberi banyak. Timbangan bergelak, jarum naik mendadak, lalu berhenti di posisi tinggi. Angka tak tertulis, namun maknanya jelas, seperti mangkuk yang diisi terus-menerus tanpa dasar. Bayangan di lantai berubah. Siluet Haji Dharma tampak terbelah. Satu sisi manusia, sisi lain menyerupai tumpukan besi bengkok. Ia mundur selangkah. Kakinya menyentuh sesuatu yang keras. Saat menunduk, ia melihat rangka sepeda tua. Benda yang dulu ia bawa pada malam pertama sebagai persembahan awal. Ingatan menyerbu, seperti air bah yang menerobos bendungan retak. Wajahnya sendiri, lebih muda, lebih lapar. Doa diucapkan terbata-bata, janji disusun tanpa jeda. Kekayaan datang cepat, seperti hujan deras, dan ia lupa menyiapkan atap. "Ambil aku," katanya tiba-tiba. Kata-kata itu meluncur sebelum sempat ditimbang, seperti batu dilepas dari tangan di tepi jurang. Hening, bahkan suara gesekan berhenti. Udara menegang, seperti tali ditarik sampai batas. Dari balik tumpukan rongsok, bayangan memanjang, membentuk lengkung aneh. Sejenak gudang terasa lebih luas, seperti perut yang membuka. "Nama," kata suara itu. Haji Dharma mengangkat kepala. Keringat dingin mengalir di pelipis. "Dharma," jawabnya. Timbangan bergetar hebat. Guratan baru muncul di permukaan besi. Dalam, jelas, tidak bisa dihapus. Nama itu bersinar redup, lalu memudar menjadi karat. Lampu berkedip keras, kemudian stabil. Bayangan kembali normal. Suara dari sudut gudang melemah, berubah menjadi dengung jauh, seperti mesin tua yang dimatikan perlahan. Haji Dharma terjatuh berlutut. Napasnya tersengal, tetapi rasa sesak berkurang. Ia tertawa pendek, bukan karena lega, melainkan karena menyadari sesuatu. Kesepakatan tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah tahap. Di luar, angin malam berhembus membawa aroma yang lebih ringan. Desa tertidur tanpa mengetahui bahwa satu nama telah ditambahkan, bukan sebagai akhir, melainkan penanda. Haji Dharma berdiri dengan susah payah. Ia menatap timbangan untuk terakhir kali malam itu. Jarum diam, namun diamnya bukan ketenanan, melainkan jeda. Seperti ombak yang menarik diri sebelum menghantam lebih keras. Dan jauh di dalam gudang,
sesuatu tersenyum tanpa wajah. Pagi tiba tanpa sambutan burung. Desa Sukamerta terbangun dalam keheningan aneh, seperti halaman buku yang sengaja dibiarkan kosong. Matahari naik perlahan, namun sinarnya tidak menghangatkan. Cahaya itu justru tampak pucat, menyerupai lampu rumah sakit yang menerangi luka tanpa memberi harapan. Haji Dharma terbangun di kamarnya dengan napas terputus-putus. Dada terasa berat, seakan ada beban diletakkan tepat di atas tulang rusuk. Ia duduk, menekan pelipis. Dunia di sekelilingnya berputar lambat, seperti roda tua yang karatnya menahan laju. Saat kakinya menyentuh lantai, rasa dingin menjalar naik. Bukan dingin pagi, melainkan sensasi logam, keras, mati, tanpa ampun. Ia menatap telapak tangan. Garis-garis kulitnya berubah warna, keabu-abuan, dengan bercak kecil menyerupai karat yang mulai tumbuh. Ia tersenyum pahit. Penagihan telah dimulai. Di luar rumah, aktivitas desa berjalan seperti biasa, tetapi dengan irama yang sumbang. Orang-orang berbicara pelan, saling menatap lebih lama dari biasanya. Setiap langkah terdengar terlalu keras, setiap suara terlalu dekat. Seperti berada di ruangan sempit meski berdiri di jalan terbuka. Pak Wiryo duduk di beranda rumahnya, memandangi langit. Ia merasakan getaran halus di tanah, seperti denyut jantung raksasa di bawah kaki. Tanda itu jelas baginya. Kesepakatan lama telah berubah bentuk. Sekarang, bukan hanya gudang yang menjadi pusat hitungan. Sementara itu, di bengkel kecil dekat sawah, seorang remaja tiba-tiba pingsan saat mengangkat besi. Tidak ada luka, tidak ada jeritan. Tubuhnya jatuh begitu saja, seperti boneka yang talinya dipotong. Orang-orang mengerubung, namun tak seorang pun berani menyentuh terlalu lama. Ada rasa takut yang tidak bisa dijelaskan, seperti mengetahui ada mata lain yang ikut mengawasi. Di gudang rongsok, Haji Dharma berdiri menatap timbangan. Jarum bergerak pelan, naik turun mengikuti napasnya. Setiap tarikan udara membuat jarum naik sedikit, setiap hembusan membuatnya turun. Alat itu kini terhubung langsung dengan tubuhnya, seperti bayangan yang tidak lagi mau berpisah. Ia mencoba tertawa, namun suara yang keluar terdengar asing, kering, menyerupai besi dipukul pelan. "Kau sudah dapat namaku," katanya lirih. "Apalagi?" Jawaban datang tanpa kata. Rasa nyeri menjalar dari punggung ke leher. Ia membungkuk, menahan sakit. Di cermin kecil yang tergantung di dinding gudang, bayangannya tampak berbeda. Postur masih sama, tetapi sorot mata mengeras, seperti permukaan baja yang ditempa berulang kali. Di luar pagar seng, angin membawa bau karat lebih jauh dari biasanya. Sawah, rumah, bahkan masjid tua di ujung desa ikut tersentuh aroma itu. Seperti tinta yang merembes ke seluruh halaman, noda tersebut tak bisa dibatasi. Malam harinya, suara dari gudang terdengar hingga pemukiman. Bukan suara keras, melainkan dengung rendah yang membuat kaca jendela bergetar halus. Anak-anak terbangun menangis, orang dewasa terdiam dengan dada berdebar. Tidak ada yang berani mendekat. Haji Dharma berlutut di depan timbangan. Tubuhnya gemetar. Setiap sendi terasa berat, seolah diganti engsel berkarat. Ia menyadari satu hal yang selama ini luput. Dirinya bukan pembayaran terakhir, melainkan alat ukur. Kesepakatan itu tidak menginginkan kematian cepat. Ia membutuhkan penjaga, penyeimbang, seseorang yang berdiri di antara dunia manusia dan tumpukan yang lapar. Seperti pintu yang tidak boleh ditutup sepenuhnya. "Jadi begini akhirnya," bisiknya. Jarum timbangan berhenti tepat di tengah. Tidak naik, tidak turun. Diam yang menekan, seperti jeda sebelum palu dijatuhkan. Dari sudut gudang, bayangan bergerak perlahan, mendekat tanpa langkah. Di desa, Pak Wiryo menutup mata. Ia tahu, mulai malam itu, Sukamerta tidak lagi berdiri di atas tanar semata, melainkan di atas perhitungan yang belum selesai. Dan Haji Dharma,
dengan tubuhnya yang perlahan berubah menjadi bagian dari besi, memahami satu kebenaran pahit. Kekayaan memang bisa ditimbang, namun harga yang sesungguhnya selalu ditagih setelahnya. Hari-hari berikutnya berjalan pincang, seperti gerobak dengan roda aus. Sukamerta tidak lagi bangun bersama matahari, melainkan terjaga oleh rasa gelisah yang sulit diberi nama. Orang-orang masih bekerja, berbincang, serta tertawa. Namun semua terasa tipis, seolah dilakukan di balik kaca buram. Perubahan muncul pelan, nyaris sopan. Sumur-sumur mengeluarkan air berwarna kecoklatan. Paku-paku pada rumah penduduk berkarat lebih cepat. Peralatan dapur meninggalkan noda aneh meski baru dibersihkan. Hal-hal kecil itu berkumpul, seperti pasir yang perlahan memenuhi jam kaca. Pak Wiryo merasakan tanah di bawah telapak kakinya berbeda. Saat berjalan, ada getaran halus, menyerupai dengung lebah yang terperangkap. Ia tahu tanda itu. Beban telah meluas. Kesepakatan lama tidak puas hanya dengan satu tubuh. Ia menuntut lingkungan, suasana, bahkan napas kolektif. Di gudang rongsok, Haji Dharma tidak lagi pulang. Ia tidur di kursi kayu dekat timbangan. Bangun hanya untuk memastikan jarum masih bergerak. Kulitnya semakin keras, dingin saat disentuh, seperti permukaan logam yang lama terpapar malam. Sendi-sendinya berbunyi pelan ketika bergerak, mirip engsel pintu tua. Orang-orang yang datang menjual rongsok mulai merasakan keanehan. Berat barang berubah saat diletakkan. Kadang lebih ringan, kadang terlalu berat, seolah isi gerobak diganti di tengah perjalanan. Beberapa pulang dengan kepala pening, sebagian lain jatuh sakit tanpa sebab jelas. Desa mulai berbisik, namun bisikan itu tidak menemukan arah. Suatu sore, lonceng masjid berbunyi tidak seperti biasanya. Dentangnya lebih rendah, lebih panjang, menyerupai suara yang ditarik paksa dari tenggorokan besi. Warga berkumpul, saling bertukar pandang. Tidak ada kerusakan terlihat, tetapi semua merasakan sesuatu telah bergeser, seperti fondasi yang retak di bawah lantai. Pak Wiryo berdiri di tengah kerumunan. Gudang itu bukan lagi milik manusia, katanya akhirnya. Suaranya tidak keras, namun cukup memotong kebingungan. Ia sudah menjadi poros. Selama masih berputar, desa ikut bergerak. Beberapa orang ingin membantah, namun kenangan tentang Rukman, Jaya, serta kejadian lain menutup mulut mereka. Ketakutan bekerja seperti lem, lengket, sulit dilepas. Malam datang membawa hujan ringan. Tetesannya mengenai atap seng, menghasilkan irama monoton. Dari kejauhan, gudang tampak berpendar redup, seperti bara tertutup abu. Pak Wiryo melangkah mendekat sendirian. Ia tahu resiko itu, tetapi juga paham, diam berarti menambah beban. Di dalam, Haji Dharma berdiri mematung di depan timbangan. Jarum bergerak seirama dengan denyut desa, naik saat suara hujan menguat, turun saat angin mereda. Wajahnya tidak lagi sepenuhnya manusia. Garis-garisnya kaku, ekspresi tertahan, seperti topeng yang dipakai terlalu lama. "Kau merasakannya?" tanya Pak Wiryo. Haji Dharma mengangguk pelan. Suaranya keluar berat. Mereka masuk hitungan. Pak Wiryo menutup mata sejenak. Itu bukan lagi transaksi, itu penjarahan. Tumpukan rongsok bergetar, bayangan bergerak, memanjang menyentuh dinding. Suara dengung memenuhi ruangan, membuat dada sesak. Makhluk itu tidak menampakkan wujud, namun kehadirannya terasa, seperti tekanan air di kedalaman laut. "Kesepakatan harus diakhiri," kata Pak Wiryo. "Bukan dengan nama, melainkan pemutusan." Haji Dharma tertawa singkat. Bunyi itu terdengar patah. Tak ada gunting untuk rantai seperti ini. Pak Wiryo mengeluarkan bungkusan kain dari tasnya. Di dalamnya terdapat serbuk putih dan potongan kayu tua berukir. Selalu ada cara, hanya saja jalannya sempit. Jarum timbangan bergerak liar. Angka tak terlihat, tetapi beratnya terasa di udara. Gudang seakan menyempit, dinding mendekat, langit-langit turun sedikit demi sedikit. Haji Dharma merasakan nyeri hebat di dada. Bukan sakit fisik semata, melainkan tekanan dari segala sesuatu yang telah ia tarik selama bertahun-tahun. Di luar, hujan berhenti mendadak. Desa terdiam, bahkan serangga pun enggan berbunyi, seperti napas yang ditahan bersama.
Pak Wiryo menatap Haji Dharma dalam-dalam. Jika ini diteruskan, bukan hanya desa yang runtuh, Akau akan menjadi bagian permanen dari alat itu. Haji Dharma menunduk, bayangannya menyatu sepenuhnya dengan timbangan. Pada saat itu ia memahami sesuatu yang terlambat. Dirinya tidak lagi berdiri di hadapan benda, melainkan di dalamnya. Dan jauh di bawah gudang, di antara karat dan nama-nama yang terukir, perhitungan mencapai tahap baru. Malam itu tidak turun seperti biasanya. Ia jatuh perlahan, seakan sengaja diturunkan lapis demi lapis, menutup Sukamerta dengan kesunyian tebal. Rumah-rumah gelap lebih cepat dari jam normal. Lampu dipadamkan bukan karena listrik padam, melainkan karena rasa takut yang membuat jari enggan menekan saklar. Di tengah desa, gudang rongsok berdiri seperti pusat pusaran. Semua arah terasa mengarah ke sana, seperti daun kering yang akhirnya mengikuti arus air. Pak Wiryo melangkah masuk dengan hati-hati. Tangannya menggenggam bungkusan kain lebih erat. Di dalam gudang, udara terasa lebih sempit, menyerupai ruangan tanpa jendela. Setiap tarikan nafas berat, seperti menghirup debu halus yang tak terlihat. Haji Dharma berdiri di depan timbangan, tubuhnya kaku. Kulitnya kini sepenuhnya berubah warna, keabu-abuan dengan kilap kusam. Jika dilihat sekilas, ia tampak seperti patung yang salah diletakkan di antara rongsok. Masih ada waktu, ucap Pak Wirya pelan, meski keyakinannya sendiri mulai goyah. Haji Dharma menoleh perlahan, lehernya bergerak kaku, menghasilkan bunyi lirih seperti besi tua digeser. Waktu hanya istilah manusia, katanya. Di sini yang ada hanya berat. Jarum timbangan bergetar, mengikuti setiap kata. Suara dengung rendah kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Tumpukan rongsok bergerak serentak, seolah mendengar aba-aba yang sama. Bayangan memanjang, saling menindih, menciptakan ilusi dinding hidup. Pak Wiryo membuka bungkusan. Serbuk putih ditebarkan membentuk lingkaran di lantai. Potongan kayu berukir diletakkan di tengah. Gerakannya cepat, namun terukur, seperti seseorang yang tahu langkah salah sedikit bisa mengundang bencana. Lingkaran ini bukan untuk melawan, katanya, hanya untuk memisahkan. Dengung meningkat, udara bergetar. Sejenak gudang terasa seperti perut raksasa yang menegang sebelum mengeluarkan suara. Tidak bisa dipisahkan. Gema tanpa arah terdengar. Bukan suara, melainkan tekanan langsung ke dada. Haji Dharma mengerang. Ia merasakan tubuhnya ditarik kedua arah. Satu menuju Pak Wiryo, satu lagi menuju timbangan. Rasanya seperti kain yang ditarik paksa hingga seratnya terurai. Pak Wiryo mulai melafalkan doa. Bukan mantra keras, melainkan rangkaian kata tenang, seperti aliran air yang mencoba mengikis batu. Lingkaran serbuk berpendar redup. Kayu berukir menghangat, mengeluarkan aroma getir. Untuk sesaat, jarum timbangan berhenti. Hening jatuh, bahkan dengung menghilang. Gudang terasa kosong, seperti nafas yang ditahan terlalu lama. Pak Wiryo menahan harapannya, tahu bahwa jeda seringkali lebih berbahaya daripada kekacauan. Retakan halus muncul di lantai. Dari celah itu cairan hitam merembes perlahan, bergerak mengikuti garis lingkaran. Serbuk putih berubah warna, mengeras, lalu pecah. Kayu berukir retak, patah menjadi dua. Haji Dharma berteriak, suaranya tidak lagi sepenuhnya manusia. Ada gema logam di dalamnya, seperti palu menghantam landasan. Sudah terlambat, teriaknya. Bayangan dari tumpukan rongsok melesat, menelan lingkaran. Tekanan menghantam Pak Wiryo, membuatnya terjatuh. Udara menjadi padat, menekan paru-paru. Ia berusaha bangkit, namun kakinya terasa berat, seperti tertanam. Jarum timbangan melonjak tajam, berhenti di titik tertinggi. Angka tak terlihat, tetapi bobotnya terasa menyebar ke seluruh gudang, lalu keluar, merambat ke desa. Di luar, warga terbangun bersamaan. Beberapa rumah bergetar ringan, pintu berderit, anak-anak menangis, tanah mengeluarkan bunyi aneh, seperti logam dipukul dari kejauhan. Pak Wiryo terbatuk, darah menodai bibirnya. Ia menatap Haji Dharma yang kini hampir menyatu sepenuhnya dengan timbangan. Tubuh itu bukan lagi penjaga,
melainkan bagian dari mekanisme. "Aku minta maaf," ucap Haji Darma lirih, entah kepada siapa. Pak Wiryo menggeleng lemah. Penyesalan tidak pernah mengurangi berat. Gudang bergetar hebat. Tumpukan rongsok runtuh sebagian, membentuk lingkaran kasar di sekitar timbangan. Cahaya redup memancar dari bawah lantai, lalu meredup kembali, seperti denyut terakhir setelah kelelahan. Perlahan, suara meredah, tekanan berkurang, namun ketenangan yang muncul bukan keselamatan, melainkan kelelahan setelah amukan. Pak Wiryo berhasil berdiri, tertatih keluar gudang. Ia tahu upaya pemutusan telah gagal. Rantai tidak putus, hanya dikencangkan. Di belakangnya, Haji Darma berdiri diam, menyatu dengan bayangan besi. Jarum timbangan kembali bergerak perlahan, stabil, konsisten, seperti jam yang menemukan iramanya kembali. Dan di Sukamerta, warga menyadari satu hal pahit. Apa yang dimulai dengan keserakahan pribadi, kini berubah menjadi kutukan bersama. Pagi menyentuh Sukamerta dengan cara yang asing. Kabut tidak naik seperti biasanya, melainkan menggantung rendah, seolah ragu meninggalkan tanah. Udara terasa berbau logam, tipis namun konsisten, seperti rasa pahit yang tertinggal di lidah setelah menelan obat. Warga berkumpul di balai desa. Tidak ada aba-aba, tidak ada undangan resmi. Mereka datang karena naluri yang sama. Perasaan bahwa diam telah menjadi bagian dari masalah. Wajah-wajah tampak tegang. Setiap orang membawa cerita kecil. Paku yang patah tanpa sebab, alat pertanian yang mendadak berat, pintu yang menolak ditutup rapat. Pak Wiryo duduk di sudut ruangan. Bahunya turun, napasnya pendek. Upaya semalam menyisakan lelah yang tidak biasa, seperti berjalan jauh di pasir basah. Ia memandang orang-orang yang berbicara bergantian. Suara mereka berlapis-lapis, menyerupai riak air yang saling bertabrakan. "Gudang itu harus ditutup," ucap seseorang. "Dibakar," sahut yang lain. "Kita pindahkan besinya," timpal suara ketiga. Pak Wiryo mengangkat tangan. Keributan meredah. "Api akan memberi makan. Pemindahan hanya memindahkan mulut," katanya pelan. "Yang perlu dihadapi bukan benda, melainkan perhitungan." Kata itu membuat ruangan kembali sunyi. Perhitungan terdengar abstrak, tetapi semua orang merasakannya, seperti beban yang tidak terlihat namun menekan pundak bersama. Mereka bersepakat berjalan menuju gudang saat matahari tepat di atas kepala. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk menyaksikan, untuk memastikan bahwa ketakutan tidak lagi bekerja sendirian. Langkah-langkah bergerak serempak, ragu namun mantap, seperti barisan yang belajar bernapas bersama. Di depan pagar sen, rombongan berhenti. Gudang tampak lebih besar dari ingatan. Dindingnya kusam, namun bayangan di sekitarnya bergerak pelan, seakan mengikuti kedatangan tamu. Angin berputar pendek, mengangkat debu karat, lalu menjatuhkannya kembali. Pintu terbuka tanpa sentuhan. Di dalam, Haji Darma berdiri di tempat yang sama. Ia tidak menoleh. Tubuhnya kini sulit dibedakan dari timbangan. Garis-garis punggungnya kaku, seperti rangka yang menyatu dengan alat ukur. Wajahnya kosong, namun mata masih hidup. Dua titik yang menyimpan sisa kesadaran. Jarum bergerak mengikuti jumlah orang yang masuk. Setiap langkah menambah getar kecil, seperti tetes hujan yang mengisi wadah pelan-pelan. "Berhenti," kata Pak Wiryo. Suaranya terdengar asing di ruang itu. "Kami datang bersama." Haji Darma mengangkat kepala perlahan. Senyum tipis muncul, rapuh. "Bersama berarti berat," jawabnya. Beberapa warga mundur setapak, yang lain justru maju. Ketakutan berdesakan dengan keberanian, seperti dua arus berlawanan di sungai sempit. Mereka berdiri membentuk setengah lingkaran, menghadap timbangan, menghadap sesuatu yang tidak ingin dilihat terlalu lama. Pak Wiryo mengeluarkan kantong kecil berisi benang putih. Ia mengikatkan benang itu ke pergelangan beberapa orang terdekat, lalu menyambungkannya satu sama lain. Benang tipis itu tampak rapuh, seperti harapan yang mudah putus. "Ini bukan pelindung, ini pengingat. Kalian tidak berdiri sendiri."
Benang menegang saat jarum timbangan melonjak. Dengung rendah kembali hadir, menekan telinga. Tumpukan rongsok bergetar, beberapa potong bergeser, saling mengunci, seperti jahang yang merapat. Beban kolektif diterima. Tekanan itu terasa, bukan terdengar. Seorang ibu terisak, seorang pemuda mengepalkan tangan, namun tidak ada yang berlari. Mereka bertahan, menahan napas, seperti penyelam yang tahu permukaan masih jauh. Pak Wiryo melangkah satu langkah ke depan. Jika hitungan menginginkan jumlah, biarkan kami mengatur ritmenya. Ia meminta semua orang memejamkan mata. Napas diatur. Tarik, tahan, lepas. Sederhana namun serempak. Seperti ombak kecil yang mencoba menenangkan laut luas. Jarum timbangan berhenti bergetar sesaat. Haji Dharma tersentak. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan emosi. Bukan sakit, melainkan terkejut. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya serak. "Menolak ditimbang satu persatu," jawab Pak Wiryo. "Kami memilih berbagi." Tumpukan rongsok mengeluarkan suara retak. Bukan runtuh, tetapi mengalah sedikit. Tekanan berkurang. Gudang terasa lebih lapang, walau hanya sebentar. Benang putih tidak putus, meski bergetar. Namun jeda itu singkat. Jarum bergerak lagi, lebih pelan, lebih cermat. Seperti akuntan sabar yang menyesuaikan angka. Dengung berubah nada, lebih dalam, lebih licik. Pak Wiryo membuka mata. "Ini bukan akhir," katanya. "Ini uji keseimbangan." Warga saling berpandangan. Tidak ada sorak, tidak ada kemenangan. Hanya kesadaran baru. Bersama-sama, mereka bisa memperlambat. Sendirian, mereka akan habis. Haji Dharma menatap benang putih yang mengikat mereka. Ada kilatan iri di matanya. "Andai dulu aku tahu," bisiknya. Pak Wiryo menggeleng. Pengetahuan datang sesuai harga. Mereka mundur perlahan, menjaga napas tetap seirama. Pintu gudang menutup sendiri, lebih pelan dari biasanya. Di luar, matahari terasa sedikit hangat kembali, meski bayangan masih panjang. Desa belum bebas, timbangan belum rusak. Namun sejak hari itu, Sukamerta belajar satu hal penting. Beban paling berat bukan kutukan, melainkan keterpisahan. Dan di balik dinding seng, jarum berhenti di tengah. Bukan karena selesai, melainkan karena sedang menunggu. Fajar datang pelan, seperti seseorang yang ragu mengetuk pintu setelah pertengkaran panjang. Cahaya menyentuh Sukamerta tanpa gegap gempita. Tidak ada burung bernyanyi, tidak pula suara aktivitas pagi. Desa menunggu, seakan napas ditahan bersama. Pak Wiryo berdiri di tepi jalan tanah, menghadap gudang rongsok. Malam sebelumnya mengajarkan satu kebenaran sederhana. Kebersamaan mampu menahan, tetapi tidak memutus. Seperti menahan pintu dengan bahu, kuat untuk sementara, rapuh bila didorong terus. Ia berjalan sendiri kali ini. Setiap langkah terasa lebih ringan, bukan karena beban hilang, melainkan karena keputusan telah diambil. Pikiran yang mantap membuat tubuh mengikuti, seperti perahu yang akhirnya memilih arah. Pagar seng terbuka tanpa suara. Di dalam, gudang tampak lebih sunyi dari biasanya. Tumpukan logam diam, tidak bergetar, tidak bergeser. Udara terasa dingin, namun jernih, seperti air sumur setelah hujan panjang. Haji Dharma berdiri menyatu dengan timbangan. Tidak ada lagi gerak. Tubuhnya menyerupai pahatan kasar. Bukan mati, bukan hidup. Mata terbuka, menatap lurus, memantulkan cahaya redup seperti permukaan baja yang lama disimpan. "Ini saatnya," ucap Pak Wiryo pelan. Tidak ada jawaban, namun jarum timbangan bergerak tipis, nyaris tak terlihat. Gerakan itu bukan ancaman, melainkan isyarat, seperti anggukan terakhir dari sesuatu yang memahami akhir. Pak Wiryo meletakkan tas kecil di lantai. Ia mengeluarkan benda terakhir. Sekeping logam bundar berwarna kusam. Bukan emas, bukan perak. Permukaannya polos. Tidak ada ukiran, tidak ada nama. Benda itu ringan, hampir tak terasa saat diangkat. Bukan milik manusia,
katanya seolah berbicara kepada ruang. Bukan pula milik makhluk, ini milik keputusan. Ia menaruh logam itu di atas timbangan. Untuk pertama kalinya sejak lama, jarum turun. Perlahan, stabil, tanpa hentakan. Dengung yang biasa menekan dada menghilang, seperti mesin yang akhirnya dimatikan. Tumpukan rongsok mengendur, bayangan memendek, dinding kembali pada jarak semula. Haji Dharma tersentak, nafasnya terdengar, berat namun nyata. Kulit keabu-abuan di lengannya retak halus, lalu memudar. Warna manusia kembali, tidak utuh, tetapi cukup untuk merasakan. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya lirih. "Mengganti hitungan. Bukan nyawa, bukan desa, bukan dirimu, melainkan jalan." Jarum berhenti tepat di titik nol. Suara retak muncul dari bawah lantai. Bukan seperti pecah, melainkan pelepasan. Tekanan yang selama ini menahan gudang seolah menguap, naik, lalu lenyap. Tidak ada ledakan, tidak ada teriakan. Hanya keheningan yang terasa hangat. Haji Dharma jatuh terduduk. Tangannya gemetar. Ia menatap timbangan yang kini tampak seperti alat biasa. Besi tua dengan jarum sederhana. Tidak ada guratan nama. Tidak ada kilap aneh. Seperti cermin buram yang kehilangan bayangan. "Apa harganya?" tanyanya lirih. Pak Wiryo tersenyum tipis. Berat itu tidak diambil. Ia ditinggalkan. Haji Dharma menutup mata. Air mata mengalir, lambat, tanpa isak. Penyesalan terasa seperti pasir basah. Tidak menusuk, tetapi mengendap. Ia tahu kekayaan yang pernah ia banggakan akan pergi. Truk, gudang, kuasa, semua akan runtuh perlahan. Namun kali ini, runtuhnya tidak menyeret orang lain. Di luar, warga berkumpul tanpa aba-aba. Mereka merasakan perubahan, seperti sakit kepala yang tiba-tiba meredah. Bau karat memudar, angin bergerak ringan. Matahari naik sedikit lebih hangat dari kemarin. Pak Wiryo melangkah keluar. "Sudah selesai," katanya singkat. Tidak ada sorak, tidak ada pelukan. Hanya helaian napas panjang yang dilakukan bersama. Seperti bangun dari mimpi buruk dan menyadari tubuh masih utuh. Gudang rongsok ditutup hari itu. Bukan dibakar, bukan dihancurkan. Dibiarkan kosong. Besi-besi dipindahkan perlahan, tanpa tergesa, tanpa ritual. Timbangan dibongkar, dijadikan besi biasa, dilebur menjadi paku, pagar, alat tani, benda yang kembali melayani, bukan menagih. Haji Dharma meninggalkan Sukamerta beberapa minggu kemudian. Ia tidak membawa harta, hanya pakaian sederhana. Orang-orang melihat punggungnya menjauh, membungkuk, namun ringan. Seperti seseorang yang akhirnya meletakkan karung setelah perjalanan terlalu panjang. Tahun berganti. Desa pulih perlahan. Tidak sepenuhnya bersih dari kenangan, tetapi cukup kuat untuk melangkah. Sumur kembali jernih. Paku berkarat seperti biasa. Tidak ada lagi dengung malam. Pak Wiryo sering duduk di beranda, memandang senja. Ia tahu, dunia selalu menawarkan jalan pintas. Seperti timbangan yang menjanjikan angka besar dengan bayaran kecil. Namun ia juga tahu, setiap berat yang tidak jujur akan mencari penyeimbangnya sendiri. Sukamerta belajar bukan dari keberanian besar, melainkan dari keputusan sederhana, berhenti menambah beban. Dan sejak hari itu, timbangan tidak pernah bergerak lagi. Bukan karena rusak, melainkan karena tak ada lagi yang ingin menimbang nyawa. Tapi pertanyaannya bukan apakah pesugihan itu berhasil, melainkan jika kekayaan bisa ditebus dengan nyawa dan timbangan itu masih ada, siapa yang akan ditimbang berikutnya?